Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, NIT 193030026, Prodi Teknik Budidaya Perikanan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampah laut atau marine debris. Sumber sampah laut. Sampah laut terdiri dari barang-barang yang dibuat atau digunakan oleh manusia dan secara sengaja dibuang ke laut atau sungai, atau dibiarkan tergeletak di pantai atau pesisir, terhanyutkan secara tak langsung ke laut melalui sungai, saluran pembuangan air, air limpasan atau angin, atau secara tak sengaja hilang, termasuk barang-barang yang hilang di laut seperti perlengkapan penangkapan ikan. Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tak terjamah manusia, dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut dalam. Kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi, titik masuk, dan karakteristik fisik dari materi sampah. Sumber terbesar sampah laut di Indonesia adalah dari daratan. Sampah ini umumnya berasal dari limbah rumah tangga, industri kecil, limbah pertanian yang dibuang ke badan sungai yang akhirnya sampai ke laut. Produksi sampah nasional Indonesia tahun 2017 sebesar 6,8 juta ton dan tahun 2018 65,752 juta ton dan tahun ini diperkirakan antara 66 sampai 67 juta ton. Komposisi 60% sampah organik dan sampah plastik 15%. Komposisi jenis sampah di Indonesia 50% organik seperti sisa makanan dan sisa tumbuhan, 15% plastik, 10% kertas, dan 25% lainnya berupa logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Berdasarkan sumber penghasil sampah adalah rumah tangga 48%, pasar tradisional 24%, kawasan komersial 9%, dan sisanya fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara sampah terdistribusi luas di lautan? Untuk wilayah-wilayah laut yang luas dan terbuka dengan pola arus dan turbulensi yang aktif, bahan-bahan pencemar akan terurai dan terbuang ke perairan laut yang lebih luas, sehingga dapat meminimalkan konsentrasi akumulasinya dalam suatu badan perairan. Akan tetapi, pada wilayah-wilayah laut yang sempit dan tertutup, bahan pencemar akan mudah sekali terakumulasi di dalam suatu badan perairan. Dijelaskan bahwa bagian lagi dari bahan pencemar tersebut akan terbawa oleh arus laut atau biota yang sementara melakukan migrasi atau ruaya ke wilayah laut lainnya. Faktor-faktor yang juga mempengaruhi distribusinya adalah musim, arus, pasang surut, gelombang, dan geomorfologi laut. Terkadang keberadaan bahan pencemar dalam suatu waktu menumpuk di suatu tempat pada waktu tertentu atau musim. Indonesia berada di daerah ekuator memiliki dua musim berdasarkan monsun. Dua monsun ini akan mempengaruhi pergerakan arus sehingga ada kalanya sampah atau polutan menumpuk di satu sisi pulau, ada kalanya tidak ada sama sekali. Distribusi sampah akibat gelombang sangat jelas terlihat pada musim tertentu, karena umumnya gelombang digerakkan oleh faktor eksternal yaitu angin, sehingga pergerakan sampah yang melayang atau terapung terlihat jelas berpindah. Geomorfologi laut pun akan mempengaruhi distribusi polutan, di mana pada laut dangkal maka bahan pencemar akan lebih mudah terendapkan ke dasar dibandingkan laut dalam, akan mengalami berbagai proses sebelum tersimpan di dasar sehingga keberadaan bahan pencemar bisa tidak seperti semula, namun telah berubah baik wujud maupun konsentrasi karena berbagai proses fisika, kimia, dan biologi yang dialami. Selanjutnya, apa saja dampak sampah di laut? Secara umum, sampah laut berdampak sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Banyak biota yang memakan plastik atau entangled dan jerat plastik atau ingestion. Merujuk pada laporan, jika sampah plastik ini tidak dikendalikan, dikelola dengan baik, maka terjadi proses pelapukan menjadi mikro dan nanoplastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan atau dimakan oleh plankton atau ikan. Selanjutnya, produktivitas perikanan dapat menurun dan implikasi dari mikroplastik bisa masuk ke jejaring makanan atau food chain, yang akhirnya dapat menimbulkan masalah pada kesehatan manusia.
Dampak pencemaran diawali pada lingkungannya, dalam hal ini adalah badan air atau sungai atau laut, karena semua bahan pencemar yang bersumber dari daratan pun akan berdampak ke laut. Diawali dengan menurunnya kualitas air di sungai seperti keruh, beracun, berbau, akibat akhirnya air dalam sungai tidak dapat dipergunakan. Hal ini berdampak pada kesehatan manusia yang memanfaatkan air sungai. Air sungai atau air laut yang tercemar dapat menjadi media bagi bakteri atau mikropatogen. Media beberapa penyakit yang masuk dalam kategori waterborne disease atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air yang masih banyak terdapat di daerah-daerah. Dampak pencemaran dalam perjalanan di badan sungai akan berpengaruh pada biota yang hidup dalam kolam air maupun di sekitarnya selama perjalanan bahan pencemar. Jumlah yang besar dari pencemar, misalnya air limbah tinggi bahan organik, akan menyebabkan kadar oksigen terlarut dalam air tersebut yang akan mempengaruhi kehidupan biota dalam air yang membutuhkan oksigen. Akibatnya ekstrimnya dapat menyebabkan kematian massal biota yang hidup dan berdampak pula pada tanaman yang ada di sekitarnya dan dalam kolam air. Berdampak pula pada bakteri-bakteri yang dapat mempengaruhi proses penjernihan air, sehingga penjernihan air secara alamiah terhambat dan limbah pun sulit terurai. Selain itu, limbah air panas yang langsung dilepas ke kolam air atau sungai, muara, atau pesisir laut akan mempengaruhi kehidupan biota terutama yang sisil atau tidak bergerak atau jarang bergerak. Pada akhirnya terjadi degradasi ekosistem yang berdampak pada sektor perikanan, baik perikanan sungai maupun pesisir dan laut. Selanjutnya, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap sampah di laut? Kelestarian lingkungan merupakan hal terpenting yang sangat diperhatikan pada sebagian besar program pengelolaan sumber daya kelautan. Pentingnya kelestarian lingkungan ini bahkan menjadi salah satu pilar strategi tersendiri, yaitu pengelolaan ruang laut dan perlindungan laut. Pada pilar strategi pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, kebijakan perlindungan laut bertujuan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di laut. Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan perlindungan lingkungan laut adalah: yang pertama, penguatan pengelolaan wilayah daerah aliran sungai atau DAS, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan kelanjutan. Yang kedua, penguatan konservasi laut. Yang ketiga, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Dan yang keempat, penanggulangan bencana kelautan. Yang kelima, pengembangan tata guna dan infrastruktur pesisir dan laut yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pengembangan kerjasama bilateral, regional, dan global di bidang pengelolaan lingkungan laut. Selanjutnya, aksi solutif. Aksi solutif yang dapat dilakukan yaitu dengan mengelola limbah, baik limbah cair, padat, dan gas atau emisi gas buang. Dengan adanya pengelolaan limbah yang benar, maka air limbah dan gas buang dapat memenuhi waktu yang telah ditetapkan. Suatu kota harus mempunyai instalasi pengolahan air limbah domestik terpadu, baik limbah padat maupun cair. Dengan demikian, kualitas air laut di pesisir dapat terjaga. Selain itu, pengurangan penggunaan sampah, perbaikan pengolahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara massal, kebijakan pencegahan dan penanganan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut. Membangun platform terintegrasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengawasi dan memperbarui status dan data dasar limbah, baik di daratan maupun lautan. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan perusahaan industri seringkali kesulitan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Jika kita dapat memahami lokasi dan jumlah sampah yang ada, kita dapat menerapkan pengelolaan limbah yang lebih baik dengan pendekatan preventif maupun reaktif. Perlunya menerapkan pengelolaan sampah plastik yang tepat di daratan, terutama yang dihasilkan oleh rumah-rumah dan kawasan industri. Langkah ini akan memengaruhi jumlah sampah plastik di lautan secara signifikan. Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah penerapan target nol limbah, yang berarti 90% limbah atau berdasarkan berat digunakan untuk daur ulang atau pengomposan, sedangkan 10% sisanya dibuang ke TPA atau dibakar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.